kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berkumpul bersama, saling berbagi dalam membicarakan topik yang menarik sebetulnya. Kenapa? Karena ini memang menjadi sebuah tren dalam dunia yang ketika kita tidak sukses menggunakannya, kita akan terbawa ya, situasi yang tidak nyaman. Komunikasi kita bisa terganggu. Nah, pada kesempatan ini kita ada dua topik sebetulnya yang kita bahas, di mana kita mengenal sumber belajar dan bagaimana media. Namun dengan pembatasan waktu ya, yang ada dalam modul-modul kita, maka hari ini kita berfokus pada media pembelajaran. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengenal media pembelajaran itu tidak lepas dari esensinya. Jadi proses komunikasi ini sebetulnya ada dua pihak yang saling berkomunikasi. Satu sisi adalah komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Pesan itu boleh perasaan, boleh pikiran, boleh pengetahuan, boleh keyakinan, apapun. Itu namanya pesan. Yang nanti ditujukan pada komunikasi. Kalau sekarang disebut dengan mitra komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi yang baik adalah terjadi antara mitra dengan mitra, bukan antara musuh dengan musuh. Kalau musuh dengan musuh, pasti ujung-ujungnya tidak komunikasi yang baik. Nah, maka terjadilah komunikasi antara kedua ini. Mungkin di satu sisi kebanyakan komunikator lah yang menyampaikan pesan. Nah, ketika itu apakah tidak ada interaksi dari komunikan? Ada. Dia mungkin menerima, dia mungkin senang, dia mungkin muak. Itu merupakan interaksi. Walaupun interaksinya bersifat psikis, yang kadang-kadang itu diungkapkan dengan secara verbal ataupun mimik muka. Nah, kita harus waspada dengan itu. Nah, ketika umpamanya tulisan ini, ketika berkorup inginnya menimba informasi dari saya, berarti dia sedang bingung. Nah, kaidah ini dia tiba-tiba bibirnya di bawah, berarti dia tidak nyaman dengan informasi yang saya berikan. Nah, kita harus mengambil sikap dari situ. Sehingga mungkin ketika bisa menanggapi tulisan tadi, saya mengulang lagi dengan cara yang lebih pelan. Oke. Jadi, agar komunikator itu bisa menyampaikan pesan secara efektif kepada komunikan, diperlukanlah media. Itulah esensi dari media, penengah antara komunikan dengan komunikator, antara komunikator dengan komunikan. Kenapa saya balikkan? Karena sekali lagi ada interaksi. Itulah esensi. Nah, sehingga dengan media itu terjadilah umpan balik antara satu komponen komunikator dan komponen lain komunikator. Ini agak mendasar ya. Dan lihat waktu media jadi tunggal adalah medium, artinya perantara. Media komunikasi artinya perantara antara penyampaian pesan atau informasi. Kalau kita ingin pada pembelajaran, maka media itulah media pembelajaran sarana komunikasi itu menyampaikan materi pembelajaran, pesan-pesan komunikasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan cermat, bahwa dengan media pembelajaran yang baik, apalagi yang terbaik, maka kita akan mendapatkan beberapa hal yang menentukan yang disebut dengan kontribusi media dalam proses pembelajaran. Penyampaian proses pembelajaran jadi terstandar. Ketika saya mengajar di kelas A, menggunakan media yang sama, akan sama materinya dengan kelas B. Bayangkan jika saya tidak menggunakan media. Nah, mungkin karena kelas A ini aktif, banyak materi yang saya berikan. Sementara kelas B yang agak pasif, nah saya kelas mengajar pelan-pelan, sehingga capaian pembelajaran saya itu menjadi tidak optimal. Tapi dengan bantu media kita terbantu nih. Slide pertama sekian menit, slide 2 sekian menit, slide 3 menit. Sehingga pada ujung-ujungnya pembelajaran kita lebih lancar. Kemudian pembelajaran kita dapat lebih menarik. Kenapa? Karena dengan media kita bisa menyampaikan bentuk-bentuk asli. Dengan media kita menggunakan bentuk tiruan, model, dan seterusnya.
Apalagi kalau medianya multimedia, ada gambar, ada suara. Kemudian pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kenapa? Karena anak mempunyai gambar yang jelas tentang konsep yang kita berikan, sehingga mungkin mereka akan bertanya, mereka akan menciptakan sesuatu yang terkait dengan benda yang kita jelaskan itu. Maka ini menjadi lebih interaktif. Plus lagi kalau kita bisa merancang media yang interaktif. Nah, anak murid kita, peserta latih kita bisa menggunakan media itu. Misalnya untuk membuat tes, kita buat tes dalam bentuk permainan, lalu mereka main-main dengan keyboard komputernya masing-masing. Maka itu bisa ditransfer ke HP masing-masing, ke gadget masing-masing. Nah, kita bisa melakukan itu dengan. Kemudian waktu pembelajaran dapat diperpendek. Ya, ketimbang saya suruh siapa namanya? Apa? Maya. Ketimbang saya suruh mencatatkan buku di situ, setengah jam habis mencatat saya baru. Nanti orang bertanya, tinggal waktu 15 menit untuk menjelaskan. Itu sangat tidak efektif. Apalagi kalau kita tidak mempunyai persiapan yang cukup. Sehingga waktu pembelajaran dapat diperpendek, saya tidak perlu menulis apa-apa, tinggal saya tayangkan. Sehingga lebih banyak kita untuk berdiskusi dan memanfaatkan. Kemudian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Kenapa? Karena anak punya bentuk-bentuk nyata yang bisa memicu mereka berpikir. Apalagi kita bicara SD, ya para perkembangan konkret. Mereka baru bisa berpikir kalau ada bedanya. Kalau bedanya tidak ada, pikiran mereka melayang entah kemana-mana. Media itulah gunanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dari manapun jika diperlukan. Saya kirimkan channel ini pada Pak Taufik apalagi di rumah dia ada bertahan. Apalagi kalau kita sudah berbasis internet, yang disebut dengan media komunikasi yang berbasis internet. Itu apa saja? Bisa ada dua versi ya, ada sinkronus, ada asinkronus. Saya berikan latihan. Pak Abrizal, jadi pada tengah malam bisa belajar. Dia buka, lalu dia tanggapi, dia kerjakan tugas. Nah, semuanya punya waktu yang subuh, karena waktu subuh biasanya agak longgar, dia kerjakan tugas itu. Bisa belajar kapan saja dan kemudian adanya sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran. Kenapa? Karena kalau kita sebagai guru, sebagai instruktur tidak mempunyai kapasitas kekinian, nah siap-siap saja kita dicap sebagai guru tempo yang cenderung akan ditinggalkan oleh murid. Menganggap saja itu betul bisa pakat. Nah, pakatnya itu sebetulnya karena kita tidak punya metodologi, padahal dia tahu, tapi karena tidak dipakai, namun merasa otomatis tidak lagi guru kekinian. Makanya sikap positif siswa itu begitu. Kemudian peranan guru berubah ke arah yang lebih positif. Kenapa? Karena kita lebih banyak sebagai fasilitator. Nah, poin-poinnya sebagai pemicu. Nanti di bagian akhir ada tugas, Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri, dapat memproduksi. Kemudian peranan media, ini. Media itu sudah melewati 4 fase pengembangan. Yang pertama dicetak. Jadi cetak itu dalam gambar poster ya, album atau kalender ya, ada gambar monyetnya di situ digunakan oleh guru untuk menciptakan tentang primata. Itu generasi pertama. Kemudian muncul generasi kedua, radio dan audio. Saya ingat dalam bahasa Inggris itu ya, bagaimana dulu kita belajar bahasa Inggris lewat kaset 1, kaset 2, kaset 3, sampai kita mahir berbahasa Inggris. Itu generasi kedua. Generasi ketiga, nah televisi atau video. Masih ingat kita dengan TPI, ini masa-masa ini belum ya. Nah, ada namanya TPI dulu, Televisi Pendidikan Indonesia, dia digunakan untuk menyampaikan media pembelajaran. Untuk diubah ya, menjadi televisi yang bersifat komersial dan sekali.
Kemudian ini yang generasi keempat, generasi komputer atau jaringan. Dalam hal ini sikap kita adalah berangkat dari yang bawah dulu, jangan dari yang atas. Artinya apa? Kalau kita mampu menyediakan generasi komputer dan jaringan, kenapa tidak itu terjadi? Bisa nggak? Kalau memang tidak ada tempat kita yang ada jaringan, oke, kita bermain di generasi ketiga. Kenapa tidak kita putarkan video yang kita dengar di televisi? Tidak ada juga itu. Kenapa tidak buat mereka? Nah, sehabis hati akal di ujung-ujungnya, barulah terpaksa betul kita menggunakan yang generasi pertama. Walaupun dengan risiko kita dianggap guru yang sudah tertinggal di zaman. Jadi lebih bagus ketinggalan zaman daripada tidak membuat media sama sekali, sehingga yang kontribusi tadi itu menjadi tidak tercapai. Ini dari sekarang kita masuk pada pemanfaatan media tadi. Ada 4 sifat dari media yang mutakhir. Yang pertama, terintegrasi. Artinya 2 atau 3 lebih media disatukan. Ada media suara, ada media gambar, ada media teks yang disatukan jadi sebuah video. Kemudian konvergensi. Nah, bisa dialihkan dari laptop pindah ke gadget, dari gadget pindah ke desktop, dari desktop bisa di print out. Nah, itu disebut dengan konvergensi. Dia digabungkan dari berbagai unsur. Kemudian harus bersifat inter. Diharapkan media kita itu bisa memancing kreativitas dan aktivitas dari siswa atau peserta. Kemudian yang terakhir, nah ini bersifat jaringan. Maka wajar sekarang pemerintah berusaha untuk menyediakan internet di berbagai pelosok. Kenapa? Karena inilah media yang terkini untuk pembelajaran, baik dalam kehidupan formal di sekolah maupun non formal di masyarakat seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Ada beberapa model ya, media pembelajaran ya. Itu pertama beda sebenarnya. Nah, kalau kita membawa bola mengajar tentang bola, bawa aja bolanya di sini. Kalau membawa burung, ya masih mungkin membawa burung di sini. Tapi kalau membelajarkan harimau, jangan bawa harimaunya di sini. Maka kita masuk pada yang kedua, itu beda tiruan. Ya, kan banyak proyek harimau tuh yang mirip dengan aslinya. Ayo kita bawa saja. Kalau rumah ada makainya, ada miniaturnya, ya bisa kita bawa. Kalau tidak ada itu, baru kita menggunakan simulasi. Nah, tiruan dalam bentuk yang lebih abstrak. Kemudian tidak ada juga itu, baru kita gunakan bentuk-bentuk media verbal, kata bagaimana. Bisa juga pengejaran grafis seperti cat, ya, flowchart, grafik dan seterusnya. Bisa juga gambar diam dan gerak, termasuk juga rekaman gambar atau gambar suara terprogram di kaset. Namun inilah dasar pertimbangan kita. Namanya wujud pengalaman dia. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada 2 slide terakhir ya dalam kami. 2 slide. Pertama tentu saja kita melihat kriteria pemilihan media. Jadi segi banyak media, maka kita pilihlah beberapa hal yang yang pertama sesuai dengan kompetensi siswa, kebutuhan daerah dari daerah. Kalau daerahnya sangat kecil, sekali lagi kita jangan menggunakan yang generasi keempat. Nah, kita tidak dari situ. Kita
dan bermain dikasih ketiga berdua. Siswa juga jangan sampai memberikan pesan-pesan yang sangat padat dalam sebuah video kalau siswa kita daya tangkapnya memang rendah. Ini biasanya berbanding lurus dengan tingkatan kelas. Kalau kelasnya semakin kecil, maka materinya semakin sedikit, tapi videonya lebih. Kemudian harus kita perhatikan juga keadaan sarana prasarana pendukung. Kalau tidak ada sinyal ya nggak usah bermain di generasi kedua. Kemudian kemampuan pengelolaan, apakah kita mampu menggunakan itu atau tidak, alias kemampuan teknis dari seseorang. Kemudian ketepatgunaan efisiensi. Jangan sampai nanti media ini justru memperlambat proses pembelajaran. Karena anak berebutan dengan satu gadget, ya sudah 15 menit hanya untuk berebutan gadget. Nah, paniklah kalau kita itu mengelola kelasnya. Kemudian untuk teknis, semakin jernih media kita ini, semakin bagus digunakan. Semakin tajam gambarnya, semakin baik digunakan. Semakin berwarna dia, semakin menarik. Ini barangkali tidak penting, ya, karena sudah terangkum dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, barangkali sampai pada slide terakhir, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya dengan media bisa mempermudah proses pembelajaran. Dengan media membuat waktu pembelajaran lebih efisien. Dengan media pembelajaran lebih interaktif. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cermati video ini. Dia memberikan tutorial tentang cara membuat media interaktif berdasarkan PowerPoint. Nanti setelah itu silakan coba. Nanti kalau ada kendala kita bincangkan dalam pertemuan berikutnya. Kira-kira ada tanggapan sampai di situ? Silakan. Ya, bisa. Untuk tugas yang akan dikerjakan itu kita kan merancang sebuah media pembelajaran interaktif menggunakan media PowerPoint. Iya. Jadi di dalam PowerPoint yang kita buat apakah lengkap media dan pertanyaan serta tugas-tugasnya atau bagaimana? Iya. Jadi dalam PPT ini sebetulnya banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Termasuk ketika menyampaikan soal-soal bisa lewat itu. Bahkan waktu mengerjakannya bisa kita batasi. Tapi untuk tugas pertama ini cukup Ibu sediakan sebuah PPT PowerPoint untuk penyampaian satu materi pembelajaran saja. Belum sampai pada evaluasi. Nah, kalau bisa nanti dalam bagian itu ada fitur-fitur gambar hidupnya. Kita selipkan video pendek di situ. Nah, kalau dapat nanti ada unsur interaktifnya. Juga anak bisa pegang komputer kita, pencet ini lalu berubah menjadi sesuatu. Jadi itulah sekurang-kurangnya tugas pertama, cukup menyajikan sebuah materi lewat PPT tanpa evaluasi. Dan di dalamnya disebutkan unsur video dan interaksinya. Saya yakin generasi muda seperti ini pasti akan bisa dengan mudah melakukan. Tapi kalau tidak, kita bisa berkomunikasi lewat grup PA kita. Kapan saja. Cukup bisa? Cukup. Yang lain? Alhamdulillah. Amin. Dengan demikian kita tutup pembelajaran ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, termasuk juga untuk saya untuk menjaga kompetensi saya di masa-masa yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.